Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dikutip sebuah cerita dari seorang motivator ternama. Katanya ketika anak masih kecil-kecil, kalau ada kelebihan dana, mulailah membeli rumah. Rumah ini dicicil 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Nanti ketika anak sudah besar, ketika anak sudah tamat SMA, maka rumah lunas dan bisa dijual. Setelah rumah dijual bisa dipakai untuk dua. Pertama, untuk pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi, sisanya bisa dipakai untuk modal usaha. Lalu ramai orang yang mengikuti saran ini. Kemudian ada sebuah keluarga yang memiliki 3 anak. Anak yang pertama sudah lulus di Amerika dengan predikat cum laude. Kemudian diterima kerja di luar negeri. Kemudian anak kedua juga baru saja diterima dengan sebuah karir yang sangat membanggakan hati kedua orang tuanya. Kemudian anak ketiga masih dalam proses pendidikan. Ayahnya ke sana kemari mengisi kegiatan seminar, menceritakan tentang bagaimana keberhasilan hidup, menceritakan tentang kesuksesan hidup, memiliki rumah megah, punya kendaraan mewah dan sering jalan-jalan ke luar negeri. Merasa hidupnya nyaman, merasa hidupnya tentram dan damai. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyentuh yang selama ini belum tersentuh. Ada sesuatu yang tidak pernah terfikirkan, tapi Allah berkuasa untuk membuatnya datang dan tiba tanpa diundang. Apa yang terjadi? Istrinya jatuh sakit, masuk rumah sakit di ruang ICU. Saat itu dihubungilah anak yang pertamanya. Nak, sekarang ibumu dalam keadaan sakit keras. Pulanglah temui ibumu dulu. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya. Dengan meneteskan air mata, keringat dan meregang nyawa saat engkau keluar dari rahimnya. Lalu apa kata si anak? Aku tidak bisa ayah, karena ada rapat penting yang harus dikerjakan. Dan aku tinggal di negara yang sangat disiplin. Aturan tidak membenarkan untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian anak kedua juga dihubungi. Nak, ibumu ini dalam keadaan sakit keras. Orang lain tidak dapat menghiburkan hatinya. Nampaknya ini adalah pertemuan terakhir andai kau pulang. Lalu apa kata si anak? Ayah, aku tidak bisa pulang. Karena aku baru saja diterima bekerja di perusahaan ternama. Ini masa depanku. Ini karirku. Maka hari-hari pertama kerja tidak boleh absen. Dan di sini adalah tempat yang paling disiplin. Mereka tidak mau tahu apa yang terjadi pada keluarga karyawannya. Maka mesti tetap bekerja. Tinggal lagi satu harapan anak terkecil yang terakhir. Tapi apa yang terjadi? Ternyata harapan itu pun juga pupus. Harapan itu menjadi hilang, terbang melayang. Karena anak terkecil mendapatkan beasiswa dengan ikatan yang begitu ketat. Tidak boleh meninggalkan bangku pendidikannya. Malaikat maut tidak menunggu. Maka nyawa tetap berpisah keluar dari jasad. Dalam keadaan ramai tapi dia merasa kesepian. Orang lain banyak yang datang.
Tapi anak yang diharapkan membisikkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saat anak yang mesti membisikkan kalimat-kalimat Allah ketika ruh akan keluar dari jasadnya. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya jenazah itu pun juga dibawa ke liang kubur. Pusara ditutup. Air mata menetes bukan karena kematian, tapi karena buah hati belayan jiwa tidak seperti yang diharapkan. Ternyata kesuksesan belum tentu melahirkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang. Tidak semuanya bisa dihargai dengan materi. Penyesalan panjang air mata darah tidak dapat mengembalikan kehidupan. Pesan dari Abu Darda, at-tafakur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyamil lailah, lebih baik dari tahajud sepanjang malam. Salahkah anak kita sekolah di luar negeri? Tidak salah. Tapi bekalkanlah di dalam kepalanya Al-Quran dan Sunnah. Salahkah dia yang hebat dalam berkarir? Tidak salah. Tapi kenalkanlah ia mengerti tata krama sopan dan santun. Sampaikan kepada anak kita bahwa kita ini akan mati, nak. Hidup ini hanya sebagai tempat persinggahan. Tiba masanya kita akan berlalu menuju ke tempat keabadian. Sehingga dengan demikian dia hanya menjadikan dunia ini sebagai jembatan. Ad-dunya balagun ila al-akhirah. Dunia ini hanya sebagai penyampai kepada tujuan akhirat. Mencari akhirat itu penting. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah akhirat. Tahajudlah sepanjang malam. Bacalah Al-Quran. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa, kita ini hidup di dunia. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal yang baik. Tapi jangan kerana hanya mengejar dunia, lalu kita kehilangan tempat di akhirat. Islam mengajarkan kita supaya imbang antara dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Doa itu masih kita warisi sampai hari ini. Yang kita inginkan adalah mereka menjadi orang-orang yang saleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, muslih dalam pandangan manusia. Akan tetapi kalau anak-anak kita tidak pernah dibekalkan dengan ilmu agama, kalau tidak dikenalkan dengan para ulama, maka mereka hanya tahu dunia semata. Sampai masanya kita pun akan hilang dari mata mereka. Air mata mereka menetes bukan karena menangisi kematian kita, tapi karena harta warisan kita yang kita tinggalkan terlalu sedikit untuk menopang kehidupan mereka. Bukan air mata itu yang dapat menolong kita. Air mata yang dapat menolong kita adalah ketika anak kita bangun di tengah malam, dilihatnya sajadah. Dulu di atas sajadah ini ayah ibu selalu berdoa. Lalu dia teringat, mungkin selama hidup dia tidak pernah tahajud. Mungkin selama ini dia tidak pernah berdoa. Dia marah, dia melawan, dia egois. Tapi setelah kita pergi, sajadah itu menjadi pelipur lara, penghapus dosa, pengusap air mata. Dia akan bangun di tengah malam. Saat itu dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka lapang kubur kita, terang alam barzah kita. Tidak ada yang lain yang kita inginkan kecuali permohonan ampun dan keridaan Allah Subhanahu wa taala melalui doa anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amar.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق والحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بغير حساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.